juga. Nah, malam ini kita lihat chapter 8 ya dari bukunya Haikin. Kita lompat dari chapter 6 ke chapter 8 karena chapter 8 itu bicara tentang aplikasinya. Kalau Bapak Ibu bisa ngitung sinyal dan sistem di time domain dan frekuensi domain ya. Sebenarnya aplikasinya kemana aja gitu ya. Di chapter 8 itu judulnya adalah soal filter dan equalizers ya. Nah, filter ini juga hal yang sangat basic ya karena kalau Bapak Ibu bisa lihat sistem dan sinyal itu di frekuensi sejak zaman kita bisa melakukan komunikasi analog, kita tuh selalu punya sistem yang mengkhususkan frekuensi tertentu untuk user tertentu atau apa supaya kita membagi resources kita dan itu cara melakukannya pakai filter. Ya karena kita bisa ngitung di frekuensi dia responsnya seperti apa. Terus kalau ada frekuensi cut off bagian mana dari sinyal kita yang kita buang, kita tuh harus bisa menghitung Fourier transform itu ya supaya impulse response dari filter kita itu kalau di frekuensi domain melakukan operasi yang sifat karakteristik frekuensinya itu seperti yang kita inginkan gitu ya. Nah, tapi di bagian introduction ini Haikin itu memperkenalkan di 8.2 ya persoalan kalau kita mau mentransmisikan sinyal, sebenarnya kalau sinyal itu sempurna sampai ke receiver, bentuknya seperti apa sih di frekuensi domain? Ya, itu dulu yang dia bahas. Karena kalau filter itu atau equalizers itu untuk mengkompensasi gangguan, kita biasanya ngincer dulu yang sempurna itu kayak apa sebenarnya gitu ya. Nah, kalau kita ingat lagi ya, kalau kita masukkan sinyal XT gitu ke linear time invariant system, kita akan melakukan konvolusi ya. Terus kalau konvolusi itu tidak menghasilkan distorsi terhadap sinyal XT kita, biasanya impulse response dari sistem kita itu bentuknya delta gitu ya. Karena kalau kita keluarin dari sistem ini outputnya cuma dikali sama koefisien tertentu C sama ada delay tertentu. Ini normal ya, karena kalau kita lewatin ke medium apapun ya, medium kita kan nggak ada yang sempurna ya, pasti ada redaman lah. Even kita transmisikan ke vakum gitu aja ya, kalau ada jarak, walaupun nggak ada gangguan udara, tetap ada redaman ya, karena power radio kita menurun berdasarkan jarak ya, berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Jadi ini nggak ada gangguan apa-apa ya, medium kita cenderung sempurna, tetap ada koefisien pengali ini karena ada redaman ya. Terus semua medium kita menghasilkan delay, walaupun kita di fiber optik ya, misalnya ngeping ke Google itu belasan milisecond ya, tetap aja itu delay. Sehingga sinyal kita yang tadinya XT pasti ada delay tertentu, misalnya T0 menjadi XT minus T0 ya. Dan ini udah nggak ada gangguan nih sebenarnya, cuman ada redaman sama ada delay. Itu standar di semua medium kayak gitu. Nah, lalu Haikin tuh bilang, kalau kita bentuknya adalah HT sama dengan C ya, ada koefisien kali delta T minus T0 karena ini sempurna berarti kita cuman dikonvolusi sama delta impuls ya. Karena kalau dikonvolusi sama delta kita paham sinyalnya menjadi sinyal itu sendiri ya, cuman tergeser ke posisi delaynya. Maka kalau kita ini eh, transfer ke frekuensi domain, HJ omeganya ya, eh, apa spektrumnya, power dari respons frekuensinya bentuknya C ya konstanta. Lalu kalau kita ada delay ini ya di time shift, maka di frekuensi domain kita muncul E pangkat minus J omega T0 ya. Sehingga kita ada argumennya itu fasenya ya itu minus omega T0 ya. Jadi di frekuensi domain bentuk sinyal kita kalau nggak ada distorsi sama sekali, sinyal sempurna gitu ya, lewat medium yang real, kita ada spektrumnya bentuknya konstan untuk semua frekuensi ya. Lalu kalau kita lihat fasanya ya, sudut dari yang kompleks ya, yang J sinus omega T sama yang cos omega T itu ada sudut ini, linear ini ya, slope-nya karena delay ini nih yang muncul minus T0 ini ya di bagian fasanya menjadi slope yang linear semacam ini. Nah, ini udah bentuk sinyal yang sempurna tanpa distorsi itu cuma ada faktor pengali koefisien dan delay saja ya. Nah, sehingga kalau kita di frekuensi itu ada frekuensi-frekuensi yang drop ya di frekuensi tertentu ya. Misalnya
channel kita ya, entah kita lewatin kabel atau fiber optik atau lewatin udara, ada frekuensi yang kemakan gitu ya, powernya gitu ya. Pasti sinyal kita itu udah terdistorsi. Karena supaya sinyal kita itu sempurna, ini harus flat untuk semua frekuensi gitu ya. Nah, jadi makanya kalau kita punya equalizer atau apa ya, kalau Bapak Ibu main audio aja ya, equalizer kita bentuknya biasanya seperti ini ya, mulut tersenyum gitu ya. Karena biasanya apa peralatan elektronik kita itu seperti mulut merenggut ininya, apa frekuensi responsnya. Jadi di frekuensi tinggi itu agak payah ya, karena transistor-transistor kita itu punya batas kerja frekuensi tertentu. Di frekuensi rendah juga agak payah. Gitu. Jadi cuma di frekuensi middle itu yang agak flat gitu. Nah, sehingga kalau kita pasang equalizer ya, kita mau supaya dia jadi flat. Sehingga kita pasang equalizer kita biasanya mulut tersenyum ya. Di mid frekuensi itu rendah aja, tapi di treble sama di bass itu agak tinggi. Sehingga dengan demikian waktu masuk jadi sinyal audio ke telinga kita itu bagus gitu ya. Kita merasanya bassnya kedengeran ya, nendang treble-nya ngecesnya juga terasa gitu ya. Padahal itu sebenarnya pola yang nge-flat gitu karena kalau flat berarti semua sinyal audio kita itu tidak terdistorsi dengan sempurna bisa kita dengar gitu ya. Karena kalau enggak berarti ada distorsi peralatan elektronik tuh yang punya ciri apa seperti mulut merenggut itu ya yang harus dikompensasi ya. Jadi equalizer itu fungsinya mengkompensasi channel kita sih. Ya, kalau kita eh, lewatin komunikasi kita ke medium yang kita tahu ada karakteristik channel tertentu, frekuensi responsnya ya, maka kita tinggal buat filter yang kebalikannya itu. Terus kita hitung, kita eh, inverse ke time domain ya, supaya kita punya impulse responsnya. Kalau kita punya impulse responsnya, kita bisa buat rangkaiannya ya. Terus kita tahu kalau kita transfer ke frekuensi domain akan mengkompensasi sifat medium kita itu sehingga transmisi sinyal kita itu bisa ideal lagi, bisa tanpa distorsi lagi ya. Jadi logikanya seperti ini. Ya makanya Haikin tuh capek-capek bahas transmisi yang sempurna itu kayak apa dulu gitu ya. Nah, lalu di bagian berikutnya eh Haikin mulai memperkenalkan kalau kita mau mendesain filter ya, proses desainnya itu kayak apa sih? Nah, proses desainnya adalah berpikir tentang low pass filter yang ideal ya. Dan low pass filter yang ideal itu kita bisa apa teorikan ya secara matematika. Memang kita nggak bisa buat, tapi itu menjadi orientasi kita kalau kita mau bikin filter yang kita bisa buat rangkaiannya ya. Jadi dia mulai juga dengan filter yang ideal itu yang sempurna itu kayak apa sih? Yang kotak kayak gini di frekuensi respons karena kita maunya sebenarnya flat ya powernya, tapi kita mau ada frekuensi cut off tertentu di omega C. Nah, supaya di bagian apa band passnya ini sempurna, maka di situ ada linear itu tadi ya, yang slope itu yang karena delay minus T0 itu ya. Nah, tapi ini sempurna nih. Cuma problemnya dengan apa filter kotak sempurna ini adalah kita tahu kalau kita transfer ke time domain, durasi dari impulse responsnya ini kan ini fungsinya sinus X per X ya, itu sampai tak hingga goyangnya. Ya sehingga dengan kata lain ada goyangan ini ya sampai minus hingga ini filternya nggak bisa kita buat lah ya karena harus kalau mau kotak sempurna impuls respons dari filter kita itu dari minus hingga sampai hingga. Di sini Haikin juga buat komentarnya ya bahwa filter kita ini karena kan terdelay sebesar T0 ya tapi berarti ada buntutnya ini yang mulai dari nol tapi terus sampai ke minus hingga ya sehingga eh, filter kita itu sifatnya non kausal ya karena kan ada impulse response yang negatif ya di waktu gitu. Itu non kausal. Kalau non kausal berarti low pass filter yang ideal itu nggak bisa kita buat ya, tapi secara konsep teoritis itu berguna karena ide bahwa kita punya filter ideal kotak itu bisa untuk semacam batasan teoretis waktu kita membuat sistem filter yang kita bisa buat ya yang bisa yang kausal sistemnya gitu ya. Nah, lalu kita tuh mendesainnya gimana sistem apa filter yang kita bisa buat itu. eh Nanti di subbab berikutnya ada ya, tapi di bagian ini Haikin juga memperkenalkan ya. Kalau
sistem kita ada batasan ya di impuls responsnya secara waktu kita batasi gitu ya, harus kausal dan tidak bisa sampai tak hingga ya. Maka kotak kita itu pasti ada distorsi ya. Kotak kita itu nggak bisa berubah seketika, melainkan bisa ada ripple. Terus untuk slope-nya perubahan itu mesti ada apa? Ada awalannya gitu ya. Nggak bisa tiba-tiba dengan tak hingga langsung apa dari nol jadi satu gitu ya. Nah, kalau kita melewatkan semacam sinyal kotak ya ke dalam filter yang nggak sempurna seperti ini, pasti sinyal kotak kita terdistorsi ya karena kan kita tahu sinyal kotak itu mengandung frekuensi yang sampai tak hingga juga ya. Karena kalau di time domain kotak ya. Jadi ini yang di atas ini apa gambaran frekuensinya di bawah ini time nih. Ya, jadi kalau sinyal kotak kita ini tadinya sempurna kotak ya, tapi dilewatkan ke sistem yang ini yang gambar A ini frekuensi cut off-nya 4pi, yang gambar B frekuensi cut off-nya 2pi ya, lebih lebih sempit ya, berarti bandwidth-nya. Terus yang C ini yang paling sempit frekuensi cut off-nya 0,4pi gitu ya. Maka sinyal kotak kita ini makin terdistorsi ya. Tadinya yang gambar A ini mungkin agak mirip kotak, yang gambar B mulai jadi nggak kotak, pokoknya ada gundukan gitu ya. Terus yang C ini parah banget ya karena bandwidthnya terlalu kecil, bahkan kotaknya aja udah mulai sulit kelihatan gitu ya. Jadi dengan kata lain ya, kalau kita punya medium yang terbatas, kalau Bapak Ibu belajar sistem komunikasi digital atau apa, dan tahu bahwa medium kita bandwidthnya terbatas, kita tahu juga kalau kita transmisi pulsa kotak ya di time domain, pasti dia akan kena distorsi itu ya. Pulsa kotak kita pasti terdistorsi bentuknya ya, jadi melebar ya. Kalau kita transmisikan bitrate-nya terlalu cepat, artinya kotak kita itu terlalu kecil ya periode waktunya. Nanti lebaran kotak kita itu bisa menimpa pulsa simbol berikutnya gitu ya. Sehingga kita punya interferensi yang disebut interferensi antar pulsa, interferensi antar simbol ya. Istilahnya ISI, intersimbol interference gitu. Dan karena kita apa bandwidth dari semua medium kita itu terbatas ya, nggak ada yang bandwidthnya tak terbatas dari minus tak hingga frekuensi sampai tak hingga, maka kita pasti punya semacam batasan seberapa cepat kita bisa transmisi sebelum intersimbol interferensi itu terjadi gitu ya. Itu engineer-nya namanya Nyquist yang menteorikan, tapi itu bukan topik untuk kelas ini. Nanti kalau Bapak Ibu belajar sistem komunikasi digital nanti belajar yang itu gitu ya. Cuman di bagian ini Heiken cuma memperkenalkan kalau kita ada batasan bandwidth pasti pulsa kita terdistorsi ya. Nah, lalu selain distorsi yang semacam itu, kita juga ada distorsi yang ini ya, yang kita juga nggak bisa lari, itu Gibbs phenomenon ya. Kalau ada ripple di bagian atas, ripple di bagian bawah, ini ada kayak semacam overshootnya ini yang sekian persen itu juga nggak bisa hilang gitu ya. Walaupun kita tingkatkan bandwidth sistem kita, kotaknya makin menyerupai kotak, tapi Gibbs phenomenonnya ini nggak bisa hilang gitu ya. Jadi kalau kita desain sesuatu, jangan sampai overshootnya ini membahayakan sistem kita ya. Ini sih apa overshootnya amplitudonya sih terbatas sekian persen ya, jadi bisa bisa diestimasi eh, nggak terlampau besar, cuman nggak bisa hilang aja gitu ya. Ada ripple pasti ada overshoot. Nah, lalu di bagian belakang ini 8.4 Heiken memperkenalkan gimana caranya kita mendesain filter ya. Jadi filter yang kotak sempurna itu nggak bisa, tapi kalau kita kasih semacam error tertentu ya kita maunya flat lah di bagian bandpassnya. Tapi kalau kita kasih kemungkinan error epsilonnya boleh ada ripple di sini, kita bisa mempunyai filter yang bisa kita buat ya. Apalagi kalau slope-nya ini nggak mesti tegak lurus ya, melainkan boleh turun pelan-pelan. Terus di bagian bawah ini boleh ada ripple juga besarnya delta gitu ya. Nah, jadi kalau yang sempurna kelihatannya kotak, terus kita kasih kelonggaran-kelonggaran, boleh ada error, ripple di bagian amplitudo atas, amplitudo bawah, dan boleh ada slope ya, turunnya pelan-pelan. Kita jadi bisa punya alternatif filter yang kita bisa buat, gitu ya. Nah, di 8.5 dan seterusnya, ini ada teknik-teknik bagaimana membuat filter yang bisa kita buat itu ya. Kita coba lihat beberapa ya, sehingga Bapak Ibu tahu juga ya.
Yang paling terkenal itu namanya Butterworth filter ya. Jadi di sini di 8.5 ya, 8.51 ya. Ini ada persamaan Butterworth filternya dituliskan ya. Basically eh persamaannya udah rada baku ya karena model Butterworth filter ini udah agak lama ya. Terus kita punya respons frekuensinya ini Hj omega kuadrat ya, power dari amplitudo apa di frekuensi domain. Terus kita punya fungsi yang bentuknya omega per omega C ya. Jadi kalau kita mau cut off-nya kita geser ya ke titik frekuensi tertentu bisa ya karena di persamaan filter kita ini kita pasang omega C-nya di persamaannya. Terus ada ordernya nih. Mau pangkat berapa gitu ya persamaannya ini ya. K-nya bisa satu 2 3 dan seterusnya. Ya jadi apa persamaannya itu udah kayak menjadi standar ya. Terus kalau kita gambar ya eh, filter Butterworth-nya ini kita lihat ya bahwa slope-nya ini ya seberapa cepat dia turun gitu filternya ya. Itu tergantung dari ordernya ini. K-nya ini kalau makin banyak ya K1 dia slope-nya lambat ya. Kalau K-nya meningkat sampai K4 nih slope-nya turunnya cukup cepat ya. Lalu di bagian belakang ini Haikin menawarkan ini tabel ya. Ada persamaan. Ini dia nulisnya dalam bentuk Laplace ya. Tapi Bapak Ibu yang udah terbiasa sama transformasi Laplace udah tahu juga ya kalau S pangkat 4 tambah ada koefisien S pangkat 3 dan seterusnya. Ini S-nya sebenarnya mirip sama J omega ya. Nanti sebentar kita lihat ya apa perbedaannya sama J omega. Tapi ini adalah interpretasi persamaan diferensial di dalam frekuensi domain juga sebenarnya kalau pakai transformasi Laplace gitu ya. Terus ini ada persamaannya, ini order 4, S-nya paling tinggi pangkat 4 ya. Si apa Heikin menyediakan sampai order 6 ya. Secara umum kalau udah lebih besar dari order 6 udah terlampau ribet lah. Jadi orang biasanya pindah dari filter Butterworth ya karena kalau ordernya makin tinggi artinya komponen yang kita buat kan harus makin banyak ya untuk membuat apa ordernya ini makin tinggi itu ya. Jadi ada komponen yang sifatnya integral atau diferensial ya di dalam rangkaian listrik kita untuk menghasilkan persamaan order tinggi ini gitu ya. Jadi kalau ordernya terlalu tinggi lebih dari 6 udah nggak menguntungkan pakai Butterworth lagi. Kita ada alternatif lain yang disebut Chebyshev filter ya. Nah, Chebyshev filter ini persamaannya sebenarnya juga udah standar ya, udah biasa diketahui ya. Eh, dan bisa ditweak sampai order tertentu juga ya. Ini kelihatan di sini misalnya eh untuk order K sama dengan 3 ya seperti ini, untuk order K sama dengan 4 seperti ini. Jadi kelihatan juga ordernya makin tinggi, dia makin curam turunnya ya. Tapi secara umum Chebyshev itu lebih curam daripada Butterworth ya. Cuman kerugiannya apa? Kerugiannya kita harus punya ripple ya. Jadi di passbandnya ini ada ripple-nya nih. Ya, jadi nggak bisa benar-benar flat. Padahal kan kita lihat tadi kalau yang tanpa distorsi itu yang flat ya. Cuman ini kita harus mentolerir ada ripple-nya. Tinggal epsilonnya itu errornya berapa nih yang kita boleh di sini. Itu menjadi bagian dari faktor desain kita juga. Terus kita bisa dengan order yang lebih rendah dari Butterworth, kita karena ripple ini boleh ya, slope-nya itu bisa lebih tajam ya. Terus kita bisa punya pilihan juga apakah ripple kita mau ada di amplitudonya di atas ya atau di bawah. Ya bisa juga ripple-nya kita di bawah ya karena oh, oke kalau untuk sinyal kecil lebih nggak berbahaya ada ripple di atasnya kita mau flat gitu. Bisa juga ya. Ini untuk K sama dengan order 3 atau order 4 ditunjukkan di sini gambarnya seperti ini. Terus kalau sistem kita lebih longgar lagi ya, kita bisa punya ripple di atas dan ripple di bawah, itu slope-nya bisa lebih tajam lagi. Ya, jadi dengan kata lain kita punya alternatif gitu ya, bahwa kalau Butterworth itu ordernya udah ketinggian untuk mencapai slope yang cukup apa cukup terjal, udah nggak bisa ya, kita pindah ke Chebyshev filter ya. Jadi ini dua alternatif yang cukup umum ya karena cukup kuno dan standar bisa dipakai orang terus persamaannya udah standar dan baku. Jadi Bapak Ibu selalu punya punya semacam persenjataan yang standar ya untuk coba desain filter. Ya udah kalau saya bodoh-bodohan saya ambil aja persamaan Butterworth itu ya.
Terus saya tulis jadi filter saya ya, transfer functionnya, terus udah jadi saya. Tinggal mau seberapa curam ya, terus frekuensi cut off-nya di berapa omega C-nya gitu. Kalau saya nggak suka sama itu karena kurang terjal gitu ya, saya bisa punya Chebyshev gitu misalnya ya sebagai alternatif saya gitu. Ya. Nah itu soal desain filter itu nanti kalau Bapak Ibu ngambil digital signal processing sebagai pilihan atau apa, belajarnya di seputar itu ya dan lebih lebih tajam lagi ya dengan berbagai metode yang ada ya. Nah, di akhir pertemuan kita saya ingin memperkenalkan ini nih supaya Bapak Ibu mungkin apa ilmunya jadi connect ya sama ilmu-ilmu yang lain. Di bab 6 buku Haikin ini ya eh, dia juga memperkenalkan soal transformasi Laplace ya. Tapi untuk sebagai semacam punya bayangan sinyal itu di frekuensi seperti apa ya itu Fourier transform sebenarnya udah cukup biasanya ya. Transformasi Laplace ini dibutuhkan karena kita ada sinyal-sinyal dan sistem yang Fourier transformnya itu bisa nggak konvergen terus bisa nggak ada gitu ya Fourier transformnya. Cuman kita tetap masih pingin bisa nyelesain ya dengan teknik frekuensi domain. Nah yang Laplace transform ini menyediakan ya makanya Bapak Ibu kalau belajar rangkaian listrik 2 biasanya langsung nubruknya Laplace transform. Kalau Bapak Ibu belajar dasar sistem kontrol Laplace transform juga gitu ya. Tapi ini hubungannya sama Fourier transform apa gitu ya. Jadi baca chapter 6 ini eh Haikin itu memperkenalkan ya di 6.2 ini bahwa hubungan antara S dan J omega ya adalah S itu ada faktor tambahan sigma. Ya jadi bukan cuman J omega kompleks seperti itu ya, bahwa kita tuh bukan cuman E pangkat J omega ya, tapi E pangkat sesuatu ya, karena E pangkat ST. Nah S-nya itu sendiri ada bagian apa realnya sigma tambah J omega lagi ya. Padahal E pangkat J omega ini kan kalau di breakdown juga udah menjadi komponen yang real dan imajiner ya, cos omega T tambah J sin omega T gitu ya. Nah, tapi ini ditambahin lagi sigma lagi ya. Nah, efeknya apa? Ya, efeknya adalah kita punya E pangkat sigma T ini ya, cos omega T tambah J E pangkat sigma T. Ya, sehingga kita ada tambahan E pangkat sigma T ini. Lalu kalau sigmanya ini apa minus dan cukup besar ya kita bisa punya kelas sinyal dan sistem yang kalau pakai Fourier transform aja nggak konvergen pakai Laplace transform konvergen gitu ya. Nah enaknya Haikin selalu buat semacam ilustrasi ini juga ya supaya kita bisa paham ya apa yang terjadi gitu ya. Jadi kalau kita biasanya Fourier transform aja ya, kita kan dengan kata lain menginput sistem kita dengan goyangan sinusoid kompleks ini gitu ya, yang besarnya eh, tetap ya konstan eh, ketika T-nya ini berubah ya makin menjadi besar. Tapi kalau kita pakai Laplace transform ya, ini ada semacam redaman yang tergantung waktu ini E pangkat sigma T ini efeknya gitu ya. Sehingga kita bisa lihat ya bahwa yang sinyal yang semacam ini ya memang ada goyangan sinusoid tapi makin lama makin kecil sehingga kita bisa ada jaminan konvergensi terhadap sinyal kita ya. Ini Haikin gambar di bagian realnya ada E pangkat ST, di bagian imajinernya juga ada ya karena di bagian real sama bagian imajiner sekarang ada faktor E pangkat sigma T ini yang muncul gitu. Ya sehingga dengan apa pagar yang semacam ini kita punya kelas konvergensi itu yang lebih lebih banyak ya. Jadi ada sinyal sistem yang kita nggak bisa hitung pakai Fourier transform, pakai Laplace transform jalan karena ada stabilitas konvergensi ini yang kita kita apa punyai sebagai tambahan karena kita pakai Laplace transform itu ya. Nah, iya, habis itu dia banyak matematikanya sih. Basically persamaan-persamaannya mirip ya sama Fourier transform, cuman perbedaannya S itu ada faktor sigma tambah J omega itu yang bukan hanya J omega seperti Fourier transform ya. Dan kalau baca chapter 6 itu kita juga jadi paham keuntungannya ya, kenapa Laplace transform itu lebih universal dipakai untuk engineer elektro itu melakukan perhitungan-perhitungan yang melibatkan frekuensi domain ya terutama untuk pecahin apa problem-problem kontrol atau rangkaian listrik ya. Tapi kalau kita misalnya untuk analisis sinyal sistem yang pada umumnya kita pengen lihat
respons frekuensi ya atau komponen frekuensi dari sinyal di frekuensi domain gitu aja, Fourier transform itu udah cukup gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan demikian diskusi ini melengkapi ilmu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu aplikasinya juga ya. Ilmu-ilmu itu bisa untuk desain filter, desain equalizer, memahami apa transmisi sinyal ya di frekuensi domain yang selalu ada hubungannya juga dengan time domain ya. Terus juga Bapak Ibu melihat hubungan juga antara Fourier transform dan Laplace transform gitu ya. Kalau Bapak Ibu bingung tidak paham saat ini juga, eh, paling tidak diskusi ini nanti Bapak Ibu bisa dengar lagi recordingnya, bisa baca buku Haikin lagi ya. Kalau Bapak Ibu baca bukunya ini ya, buat rangkaian listrik ya, di chapter-chapter sangat belakang ya, chapter 15 kalau nggak salah, udah belasan ya. Dia juga memperkenalkan soal Laplace transform ini sih ya dan Fourier transform sedikit ya. Bahkan kalau di buku rangkai listrik seringnya justru Laplace transform duluan ya baru Fourier transform yang muncul gitu ya. Tapi karena ini buku sinyal sistem ya Haikin dia Fourier transform dulu karena itu lebih basic ya soal frekuensi. Habis itu supaya daerah konvergensinya lebih untung dia memperkenalkan Laplace transform gitu ya. Tapi supaya Bapak Ibu nggak bingung kalau baca buku macam-macam, mudah-mudahan diskusi malam ini memperlengkapi lah horizon pemahaman Bapak Ibu ya. Mungkin kadang-kadang nanti habis lulus baru baru paham ya, tapi ya nggak apa-apa juga, paling nggak pernah kita diskusikan ya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau komentar? Kalau nggak ada kita sampai di sini malam ini ya. Minggu depan Bapak Ibu ada waktu untuk persiapan UAS. UAS-nya 2 minggu lagi di tab yang 16 itu ya. Kita jadwalkan dari jam 1 sampai jam 3 pada hari Sabtu ya. Selama mempersiapkan diri, selamat belajar. Semoga hasil UAS-nya bisa bagus juga ya. Thank you Bapak Ibu, selamat malam, selamat istirahat.